Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Putra Sensi, saya bisa memberi Anda keberuntungan makhluk abadi Dewa Iblis. Namun jika Anda ingin mendapatkan keberuntungan ini, Anda harus memenuhi janji Anda. Dengan keberuntungan ini, itu dapat membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda 3 kali lebih cepat. Tapi itu jika Anda bisa membantu dunia kuno Dewa Iblis Abadi selamat dari bencana ini. Dan saya akan memberi Anda secercah keinginan. Suara halus itu terus terdengar. Mungkin dia sudah tahu bahwa Xiaoyan tidak menanggapinya dengan serius saat ini. Itu sebabnya dia memberi Xiaoyan lebih banyak tawaran yang menunjukkan dia sepertinya sangat percaya pada Xiaoyan. Terima kasih senior, junior pasti akan mencoba yang terbaik, jawab Xiaoyan. Kemudian dia sekali lagi mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat. Bagaimanapun setelah mendengarkan suara ini, syarat yang diajukannya benar-benar membuat Xiaoyan sedikit tergoda. Karena jika Xiaoyan bisa mendapatkan cahaya keinginan dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi, maka kehendak dunia harus didasarkan pada takdir ini. Dengan kata lain, Xiaoyan bisa diakui oleh dunia kuno Dewa Iblis Abadi, yang memungkinkan dapat membantu Xiaoyan menerobos ke alam keabadian para dewa menjadi abadi. Di samping itu, dunia sensi juga sedang dalam masalah kritis. Jika kekuatan dunia kuno Dewa Iblis Abadi dapat campur tangan untuk membantunya, ini pasti akan sangat berguna bagi dunia sensi. Hanya saja, Xiaoyan juga tidak tahu seberapa besar para dewa dunia kuno Dewa Iblis Abadi akan membantu dunia sensi. Jelas Xiaoyan mengetahuinya dengan baik, karena meskipun kehendak dunia kuno Dewa Iblis Abadi menawarkan kondisi yang sepertinya cukup untuk membuat hati Xiaoyan tergerak. Tapi bagaimana bisa Xiaoyan dengan mudah membantu dunia kuno Dewa Iblis Abadi untuk memulihkan penghalang dunia? Karena satu-satunya solusi yang dimiliki Xiaoyan sekarang adalah kekuatan Goyan yang mampu melaksanakannya. Tapi meskipun Goyan biasanya berlidah agak keras, tapi dia juga telah menyelamatkan Xiaoyan lebih dari sekali di saat-saat kritis. Bahkan Goyan tidak pernah tidak patuh dengan apa yang diperintahkan Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak memiliki rencana nyata untuk itu. Karena jika Goyan harus dikorbankan, maka Xiaoyan juga tidak akan melakukannya. Bagaimanapun dalam masalah ini, Xiaoyan sendiri belum menanyakan kepada Goyan, apakah dia bisa memperbaiki penghalang dunia kuno Dewa Iblis Abadi ini. Bahkan jika masalah ini tidak akan meninggalkan kerugian besar bagi Xiaoyan, dia juga harus meminta persetujuan dari Goyan terlebih dahulu. Sebelumnya, Xiaoyan bisa mengambil keputusan. Pada saat ini, Xiaoyan masih berdiri tak bergerak untuk waktu yang lama, karena seperti yang dikatakan Wei Feng, Xiaoyan kehilangan akal sehatnya, jadi semua orang mengira mulai sekarang Xiaoyan akan menjadi boneka saat ini. Sekarang tatapan mata Xiaoyan terlihat kosong, dan tidak ada lagi energi yang terpancar darinya, karena semenjak Xiaoyan menatap roda ringan, matanya tidak pernah berkedip sedikit pun, yang membuat Nengyo merasa senang saat ini. Karena Nengyo berpikir karena musuhnya telah menjadi seperti ini, maka tidak perlu mengambil tindakan sendiri untuk membunuh Xiaoyan dengan tangannya sendiri. Tepat ketika sebagian besar orang tersenyum sinis, hanya sedikit orang yang memiliki wajah tanpa ekspresi. Bagaimanapun mereka tidak peduli dengan hidup atau mati Xiaoyan. Jadi segera mereka menutup mata lagi karena menurut mereka Xiaoyan bodoh karena tidak bisa menarik kesadarannya sendiri. Namun Jonggu juga sangat cemas saat ini setelah dia melihat Xiaoyan yang tidak bergerak, meskipun seharusnya dia merasa senang karena jika Xiaoyan benar-benar menjadi boneka sekarang, sebenarnya hal yang baik bagi Jonggu. Dengan cara ini, Jonggu tidak bisa lagi dikendalikan oleh Xiaoyan. Tapi Jonggu sebenarnya tidak takut dikendalikan oleh Xiaoyan. Justru sebaliknya, dia merasa sedikit beruntung saat ini. Jadi Jonggu masih berharap Xiaoyan dapat terus memimpin untuk beberapa waktu. Karena jika bukan karena Xiaoyan,
Dia bahkan tidak tahu kapan dia bisa menerobos ke langkah ketiga keabadian kaisar. Bagaimanapun, untuk bisa mendapatkan pil keberuntungan khusus, Jonggu masih membutuhkan banyak usaha. Bahkan sekarang, Jonggu memiliki status saat ini. Itu semua berkat bantuan dari Xiaoyan. Oleh karena itu, Jonggu sebenarnya tidak memiliki niat buruk terhadap Xiaoyan. Apalagi Xiaoyan juga berjanji bahwa dia akan mengembalikan tubuh fisiknya di masa depan. Bahkan meskipun tubuhnya telah direbut oleh Xiaoyan, namun dia tidak pernah mengendalikannya. Jonggu bahkan tidak bisa merasakan keberadaan jiwa Xiaoyan di tubuhnya. Jadi Jonggu sangat berharap bahwa Xiaoyan bisa pulih kembali. Hanya saja dia tidak bisa menunjukkannya kekhawatiran dan kecemasan dengan jelas. Namun saat memikirkannya, Jonggu tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Karena bagaimanapun kompas juga semakin mendekati roda cahaya. Tapi dengan kejadian Xiaoyan itu bisa menjadi pelajaran semua orang. Sehingga mereka bisa menjaga pikiran mereka. Hanya saja sepertinya mereka tidak mudah terpengaruh olehnya. Jadi mereka menganggap Xiaoyan bodoh. Sekarang di area ini semakin banyak kompas terbang muncul di sekitar mereka. Sebelumnya roda cahaya terlihat tampak begitu jauh, tapi saat ini itu semakin terlihat besar, sehingga cahaya yang dipancarkan oleh roda cahaya bahkan lebih menyilaukan dari sebelumnya, yang membuat semua orang bisa melihat pelangi panjang yang ditarik oleh kompas mengalir menuju roda cahaya. Hanya saja kebanyakan dari kompas tersebut tidak berukuran besar dan mereka jauh lebih kecil, dan kompas dari alam Dewa Iblis Suci yang dinaiki Xiaoyan. Jadi dalam hal kecepatan, kompas dari alam Dewa Iblis Suci secara alami lebih unggul. Tepat ketika semua orang ke atas roda cahaya saat itu, terlihat seperti sungai emas panjang yang menggantung di udara. Bahkan semua orang masih bisa melihatnya. Sungai itu masih mengalir perlahan. Kita sekarang akan segera tiba di gerbang kuno, jadi semua orang harap bersiap. Wei Feng melihat ke kejauhan, kemudian dia melihat orang-orang di kompas dan berbicara dengan suara yang dalam. Namun matanya tanpa sadar tertuju pada Xiaoyan yang berdiri di sana, karena semua orang duduk bersila. Dan hanya Xiaoyan yang berdiri di sana, jadi dia selalu melihat ke kejauhan. Jonggu Doshi, Buddha Dewa Anda sudah tidak berguna, jadi sebaiknya Anda tidak membawanya setelah memasuki gerbang kuno untuk menghindari kekacauan. Tentu saja yang dibicarakan Wei Feng adalah Xiaoyan. Tepat ketika Jonggu mendengar itu, dia akhirnya tersadar dari lamunannya. Kemudian dia menangkupkan tinjunya dengan hormat ke arah Wei Feng. Saya tahu, terima kasih Tuan Wei Feng atas petunjuk Anda, jawab Jonggu, tapi wajahnya menunjukkan ekspresi santai dan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak memiliki rasa urgensi sama sekali. Sepertinya dia tidak peduli dengan budak Dewa Xiaoyan. Namun Yuyan yang memiliki mata indah, tatapannya sedikit fokus, kemudian dia berkata pelan, sepertinya itu hanya kebetulan. Namun tepat ketika kata-kata itu keluar, Xiaoyan yang sebelumnya tidak bergerak sama sekali, dia tiba-tiba bergerak. Bahkan tidak ada hal yang tidak terduga dalam gerakan ini. Hanya sepertinya Xiaoyan merasa lelah karena berdiri untuk waktu yang lama. Xiaoyan bahkan tidak melihat sekelilingnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian dia duduk bersila. Namun perilaku Xiaoyan yang seperti biasanya saja, itu menjadi pukulan langsung mengenai wajah Wei Feng. Karena dia berkata dengan pasti, bahkan lebih dari sekali, bahwa pikiran Xiaoyan telah tersedot ke dalam roda cahaya dan menjadi boneka. Tapi sekarang, Xiaoyan dengan tenang duduk bersila yang menunjukkan dia sepertinya tidak tereduksi menjadi boneka. Melihat pemandangan itu, mata Jonggu bergerak, kemudian dia segera berbalik dan bertanya dengan suara berat, dengan nada memarahi. Apa yang terjadi pada Anda tadi? Mendengar itu, Xiaoyan tidak terburu-buru menjawab, tetapi dia segera berdiri lagi, kemudian menakupkan tinjunya dengan hormat dan berbicara. Laporkan pada Tuan, baru saja saya terpesona oleh lingkaran cahaya ini, dan saya hampir tidak bisa keluar dari situ.
Tepat ketika suara Xiuyan keluar, Wei Feng tiba-tiba mendengus dingin, tapi dia memandang Xiuyan dengan tatapan muram. Karena saat Xiuyan berdiri di sana, itu bukan lagi kesadaran sebatang dupa, tapi untuk waktu yang lama, dan Xiuyan tetap tidak bergerak sepanjang waktu. Jadi seharusnya Xiuyan memang tidak berbohong, karena dia jelas tahu bagi mereka yang hati dan jiwanya tersedot oleh roda cahaya, hampir tidak mungkin dapat dipulihkan. Setidaknya Wei Feng mengetahui masalah ini. Semua orang yang telah kehilangan kecerdasannya menjadi boneka. Ya, itu bagus, tapi sekarang jaga pikiran Anda. Bagaimanapun kita akan segera masuk di gerbang kuno, jadi jangan membuat masalah lagi. Zhonggu melanjutkan dengan nada memarahi. Iya, jawab Xiuyan sambil menakupkan tinjunya lagi dengan hormat. Tepat ketika sandiwara Xiuyan dan Zhonggu tampil dengan luar biasa, semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Wei Feng. Karena saat ini kenyataannya jelas berbeda dengan apa yang dia katakan sebelumnya. Bagaimanapun Xiuyan bisa pulih sepenuhnya yang menunjukkan apa yang dikatakan Wei Feng tidak benar. Tepat ketika pemandangan semua orang tertuju padanya, Wei Feng juga tahu bahwa dia salah, jadi dia segera berkata, terkadang ada orang yang memiliki bakat luar biasa, bisa melakukannya, tapi saya harap semua orang berhati-hatilah. Setelah Wei Feng selesai berbicara, tiba-tiba dia juga merasa sedikit malu. Jadi saat ini dia hanya bisa berpura-pura memejamkan matanya untuk bisa menutupi situasi yang agak memalukan ini. Bagaimanapun orang-orang kuat di alam Dewa Iblis Suci tahu segala sesuatu tentang gerbang kuno tersebut, dan mereka juga tahu bahwa apa yang dikatakan Wei Feng sebenarnya benar. Tapi pemulihan Xiuyan juga benar-benar mengejutkan mereka semua. Bahkan Zhonggu juga merasa aneh. Namun setelah Xiuyan pulih, dia juga bisa menghela nafas lega. Jika tidak ada sosok Xiuyan dalam perjalanan ini, meskipun Zhonggu bisa mendapatkan token kuno Dewa Iblis Abadi, mungkin dia hanya bisa gigit jari. Bahkan setelah dia memasuki gerbang kuno, saat itu Zhonggu khawatir dia akan benar-benar menjadi umpan meriam. Tepat ketika kompas terus bergerak maju, secara bertahap mereka memasuki lingkaran besar roda cahaya, sehingga ada perubahan aneh yang berangsur-angsur terjadi di sekitar semua orang. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.